Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video tutorial kali ini kita masih membahas kelas digital dengan Microsoft Teams. Ini adalah bagian yang ketiga yang akan membahas secara tuntas terkait penugasan dan penilaian di kelas Teams. Kita akan membahas yang pertama, cara membuat tugas di kelas Teams dengan berbagai macam jenisnya, kemudian membuat kuis atau ulangan, mengelola penilaian, dan kemudian yang keempat, mengecek aktivitas dan keaktifan siswa di kelas. Baik, kita akan mulai yang pertama, bagaimana membuat tugas di kelas Teams. Di sini kita akan membahas tiga bentuk penugasan ya. Yang pertama misalnya kita membuat tugas dari template yang sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua kita akan bahas membuat tugas dengan mengupload file. Dan yang ketiga membuat tugas dengan menyertakan rubrik untuk penilaian tugas tersebut. Oke, sekarang kita sudah berada di kelas Teams. Saya akan mengambil salah satu kelas ya. Misalnya saya akan memilih kelas matematika ini. Nah, di sini seperti yang lalu kita lihat ada beberapa saluran atau channel dan di atas ini ada tab. Untuk penugasan dan penilaian itu adanya di channel general. Jadi tab penugasan ini ya, tab tugas dan nilai itu akan tampil hanya di saluran atau channel general. Adapun di saluran yang lain, tab ini tidak ada, tidak tampil ya. Jadi ketika kita ingin memberikan tugas, maka kita masuk di saluran general atau umum, lalu kita pilih penugasan. Di sini ya, kita pilih assignment di sini. Nah, ini karena pertama kali kita tunggu ya. Ini tampilan awal kali kita akan membuat tugas, maka kita pilih get started sini. Kemudian kita lihat di sini ada create ya. Untuk membuat tugas kita pilih ini. Lalu pilihannya kita lihat di sini ada tugas, ada quiz dan ada from existing. Kita pilih yang pertama ketika ingin membuat tugas yang di atas. Nah, ini tampilan awal dari pemberian tugas. Di sini kita lihat kita mesti memberikan judul dari tugas kita. Nah, untuk contoh yang pertama ini kita akan memberikan tugas dari template yang kita siapkan. Ya, yang pertama ya, saya misalnya memberi nama tugas 1. Kemudian di sini kita memberikan instruksi dari tugas ini apa ya. Kita tuliskan di sini. Misalnya kita tuliskan kerjakan soal berikut pada template atau form yang sudah disediakan. Tersedia. Oke. Nah, kita akan membuat template-nya ya, membuat formnya, sehingga nanti peserta didik atau siswa tinggal membuka form tersebut, template tersebut, dan menjawabnya langsung di template yang sudah kita siapkan. Nah, caranya gimana? Kita milih add resource di sini ya. Kita pilih add resource. Ini tadi ada add kategori. Ini mungkin kita mau nambahkan kategori tugasnya, apakah kita beri kategori KD atau tugas pengetahuan, keterampilan, silahkan ya. Kalau mau ditambahkan kategorinya. Nah, kita kembali ke sini, kita pilih add resource ya. Kita pilih. Nah, di sini akan ada tampilan kotak dialog yang pertama. Kita diminta untuk memilih template yang kita akan gunakan. Apa kita buat langsung dan new file atau kita upload dari komputer kita. Nah, template-nya kita akan buat langsung. Untuk contoh yang pertama, kita akan buat langsung di Microsoft Word ya. Jadi kita pilih Word, jadi pilih new lalu pilih Word. Nah, di sini saya beri nama tugas 1. Oke. Kita pilih attach di sini. Nah, di sini kita lihat template-nya sudah ada tapi masih kosong.
tertulis student can edit ya. Jadi siswa tidak bisa mengedit. Nah, ini nanti harus kita rubah. Kita harus rubah ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu isi dari template ini. Jadi caranya gimana? Kita tinggal klik saja tugas ini. Maka akan terbuka tampilan Microsoft Word untuk online. Caranya kita pilih edit dokumen. Nah, kita pilih edit sehingga kita bisa mengubah Word-nya secara online. Menggunakan Word online. Nah, ini sudah terbuka. Supaya lebih cepat saya kopikan saja soalnya ya. Sudah siapkan soal. Oke, jadi ini tugas satunya. Ada 2 soal. Nah, setelah ini kita tinggal close saja. Ini sudah tersimpan secara langsung karena kita menggunakan tadi Word Online. Jadi saya close saja. Nah, kemudian di sini kita perhatikan student can edit. Ini nanti siswa tidak bisa mengubah. Agar setiap siswa bisa membuka dokumen ini dan mengerjakan langsung tugasnya pada template yang kita sudah siapkan tadi, maka ini kita harus ubah ya pilihannya. Kita pilih titik 3 di sini. Lalu kita pilih yang atas, student edit their own copy. Jadi nanti semua siswa akan mendapatkan template yang sama dan mereka langsung mengerjakannya pada template tersebut. Ya, kita ganti ya. Jadi perhatikan di sini diganti student edit their own copy. Nah, apakah nanti siswa yang lain akan melihat pekerjaan temannya? Tidak ya, karena setiap siswa akan terkirim tugas ini, template ini kosong ya. Lalu mereka mengeditnya masing-masing. Kemudian, kalau misalnya tugas yang kita berikan butuh informasi tambahan, taruhlah misalnya kita ingin memberikan tugas untuk menganalisis satu wacana. Di sini kita siapkan pertanyaannya, lalu kita tambahkan add resource wacana yang akan dianalisis. Nah, bisa seperti itu ya, atau bahan bacaan yang perlu dianalisis untuk mengerjakan tugas. Kita tinggal tambahkan add resource lagi. Kemudian di sini ada poin, misalnya kita kasih poin 100 kalau benar semua. Ada rubrik, kita akan berikan contoh nanti tugas yang ketiga untuk rubrik. Kemudian kepada siapa ditugaskan? Ini kita tugaskan kepada kelas 11 MIPA ya. Kalau kita ingin berikan tugas kepada beberapa kelas, maka kita tinggal memilih di sini ya. Pilihannya lalu ini akan tampil beberapa kelas yang lain. Nah, misal di sini misalnya saya akan berikan tugas kepada kelas 7B4 juga. Maka kita tinggal pilih. Nanti di kelas 7B4 ini tugas ini juga akan tampil. Tapi kalau cuma satu kelas maka cukup kelas yang tadi. Seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan apakah penugasan ini juga diberikan kepada siswa yang baru bergabung di kelas kita. Kemudian, nah terkadang seperti ini, ada kasus ada siswa pindahan misalnya. Pada saat kita sudah memberi tugas, lalu mereka tidak bisa melihat tugasnya, maka caranya ini kita edit. Ya, sehingga lalu kita pilih ini, pilihan yang kedua. Maka pilihan ini berarti nanti siswa yang baru bergabung setelah tugas kita berikan juga bisa melihat tugas tersebut. Tapi kalau yang atas, maka setelah kita memberikan tugas, taruhlah saya sekarang memberi tugas, maka besok kalau ada siswa yang bergabung, dia tidak bisa melihat tugas tersebut karena baru bergabung. Nah, supaya bisa melihatnya, kita pilih yang bawah. Lalu kita down di sini. Lalu di sini ada kepada siapa? Ya, kepada semua siswa. Kalau kita ingin memberikan tugas kepada siswa tertentu saja, maka kita tinggal pilih, lalu cari siswa tertentu tersebut. Oke, kepada semua siswa. Lalu di sini batas akhir pengumpulan tugasnya. Nah, misalnya dikumpulnya besok ya, 15 Juli 2020. Batas waktunya hampir tengah malam nih, 11.59 PM. Kalau mau dirubah silakan tinggal dipilih saja waktunya, lalu kita ubah jam berapa kita akan penugasan tersebut berakhir. Misalnya jam 8 malam misalnya ya. Oke. Kalau sudah, maka kita tinggal tugaskan. Ya, kita tinggal tugaskan. Nah, itu cara memberi tugas yang pertama dari template yang kita sudah siapkan. Coba kita akan melihat dari sisi siswa.
bagaimana tampilan tugas ini dari sisi siswa. Sini saya akan membuka akun yang lain ya. Di sini saya buka akun saya sebagai siswa. Nah, di sini saya sudah bergabung sebagai siswa di kelas Matematika 11 MIPA. Di sini ada notifikasi satu ya. Berarti ada tugas yang masuk. Notifikasi tugas yang tadi saya tinggal buka. Nah, di umum terlihat ini berbeda ya karena di sini aktif tim yang ini sudah berbahasa Indonesia. Di sini kelihatan di umum postingan guru telah membagi tugas. Ini dia. Tugas 1 ya. Nanti kalau siswanya ingin membuka tugas ini, maka tinggal memilih view assignment saja. Tinggal klik view, lalu tampilan tugasnya akan tampak seperti ini ya. Tinggal buka tugas. Nah, ini tugasnya sudah terbuka. Ini di siswa ya. Kemudian kalau siswa ingin mengerjakan tugasnya, maka tinggal pilih edit. Nah, edit dokumen. Lalu kita pilih yang ini saja, edit online. Edit offline juga bisa ya. Pilih yang bawah tadi. Nah, ini sudah terbuka. Nah, untuk menjawab soal ini, siswa tinggal mengetik pada tempat yang sudah disiapkan ini ya. Contoh misalnya saya sudah buat jawaban soalnya. Ini saya copy saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, anggaplah ini siswa sudah mengerjakan soal ini. Nah, caranya kemudian tinggal di-close saja ya. Ini sudah tersimpan otomatis karena tadi diedit menggunakan Word Online. Tinggal di-close saja. Nah, setelah selesai, maka siswa mengumpulkan atau menyerahkan tugasnya kepada guru. Nah, ini tinggal memilih tombol tune in, menyerahkan tugas. Nah, ini sudah selesai berarti siswa sudah menyerahkan tugasnya. Nah, setelah siswa mengumpulkan tugasnya atau menyerahkan tugasnya, maka kita lihat di guru. Ini saya masuk ke akun guru lagi kembali. Nah, di sini di channel general sudah tertulis satu. Ada pesan bahwa ada yang mengumpulkan tugas. Nah, kalau saya buka ya, di tugas ini kalau kita lihat tugas 1, ini sebagai guru sekarang ya melihat di Teams guru. Nah, di sini terbaca ada siswa yang sudah menyerahkan tugas. Ini dia. Nah, bagaimana caranya guru mengoreksi dan memberi nilai terhadap tugas ini? Maka gurunya tinggal membuka ya tugas tersebut. Nah, kalau yang ini berarti belum menyerahkan ya. Yang ini sudah menyerahkan, tinggal dibuka. Nah, kemudian inilah tampilan dari tugas siswa tersebut. Ini ya. Nah, siswanya sudah menjawab tugas. Seperti ini. Guru tinggal memberikan nilai. Di sini ada poin. Nah, misalnya gurunya kasih nilai 95 misalnya ya. Mau kasih feedback, di sini bisa misalnya. Bagus. Mau memberi feedback boleh, tidak diberi juga tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah, tinggal guru menekan tombol return. Mengembalikan tugas ini kepada siswa. Nah, tinggal return di sini. Selesai. Nanti kalau ingin mengoreksi tugas dari siswa yang lain, tinggal memilih tombol ini saja. Siswa yang berikutnya. Ini belum ada ya, belum dijawab. Masih kosong. Nah, kalau sudah di-close saja ini, berarti kita sudah memberi tugas dan sudah mengoreksi tugas dari siswa kita. Oke. Nanti siswa bisa melihat nilai dari tugasnya tersebut. Kalau kita masuk ke akun siswa, seperti ini contohnya, ya, siswa bisa melihat apakah tugasnya sudah diperiksa, sudah diberi nilai. Nah, di sini tertulis sudah ada ya, 95 nih. Berarti tugasnya sudah diperiksa. Ini ada feedback dari guru, bagus. Nah, seperti itu. Oke. Itu yang pertama, memberi tugas dengan menggunakan template yang sudah kita siapkan. Yang kedua, kita bisa memberi tugas dengan cara mengupload file dari komputer kita. Misalnya kita sudah mengetik di tempat yang lain. Kali ini kita beri contoh dari format dalam bentuk PDF misalnya ya. Kita memberi tugas dari
format yang kita sudah siapkan di komputer kita. Nah, caranya sama, kita di channel atau saluran general, kita pilih assignment lagi, kemudian kita create tugas lagi ya. Nah, di sini kita buat tugas lagi. Saya akan beri nama tugas 2. Kategorinya mau diisi, boleh. Kemudian instruksinya, misalnya, kerjakan tugas berikut. Nah, mau kasih instruksi yang panjang silahkan, ini cuma contoh saja. Kemudian kita akan memberikan file, kita akan mengupload file tugasnya. Kita pilih add resource, ini ya. Saya akan ngupload dari komputer. Nah ini, upload from this device. Saya sudah membuat tugas, contoh tugas. Nah ini misalnya, wah ini masih tugas 1 namanya ya. Ini dia, saya edit dulu namanya. Tugas 2 misalnya ya. Oke. Ini juga nanti jawaban. Nah, ini tugas 2. Kita tinggal open saja. Ini lagi diupload. Dan nah, ini tugas 2 sudah ada di sini. Kemudian kita kasih poin, misalnya 100 kepada kelas ini. Kalau kita ingin menugaskan kepada beberapa kelas, tinggal pilih seperti tadi. Misalnya saya akan tugaskan kepada kelas ini juga. Nanti akan terbaca 2 kelas. Waktunya misalnya hari ini, kalau mau dirubah tinggal dipilih kalender sini, yang tanggal 16. Jamnya seperti ini. Dan ditugaskan. Nah, ini selesai, tugas 2 sudah kita berikan. Nanti di siswa akan melihat ada yang baru. Nah, ini siswa buka. Saya akan membuka Teams untuk siswa. Nah, di sini saya lihat ada pesan lagi yang baru. Ini tim siswa ya. Nah, di umum, nah ada tugas 2. Nah, caranya nanti siswa membuka tugas ini dan mengerjakannya seperti apa? Hampir sama yang tadi, tinggal view. Nah, di sini tampak tugas 2. Ya, siswa tinggal buka tugasnya untuk membaca seperti apa tugasnya. Atau siswa bisa mendownload tugasnya. Ya, kalau dia ingin membuka tinggal klik tugas ini atau download tugasnya. Nah, misalnya ini dibuka saja tugasnya. Nah, seperti ini tugasnya. Kemudian, kalau siswa ingin mengerjakannya, ini saya close saja ya. Tinggal milih Add Work nanti. Tinggal milih Add Work. Ya. Nah, kemudian siswa bisa mengupload pekerjaannya. Misalnya siswa mengerjakannya di buku catatan dengan tulisan tangan, lalu memotret, lalu upload ke Teams. Ataukah dia ketik, lalu dia upload. Nah, contoh misalnya tugasnya membuat filenya, sudah mengetik tugasnya dalam bentuk PDF juga, maka nanti tinggal upload. Upload from this device. Nah, cari tugasnya. Tugas. Nah, ini jawaban tugas 2. Open. Nah, dan. Nah, di sini siswa sudah mengerjakan tugas 2, lalu tinggal tune in. Nah, ini ada tanda bahwa tugasnya sudah diserahkan ya. Sekarang kita akan melihat di guru bagaimana tugas siswa tadi. Nah, ini kita sudah lihat. Nah, ini kita lihat di guru di saluran general, ini sudah ada pesan. Kita lihat tugas 2. Nah, di sini ada yang sudah mengerjakan. Tinggal kita buka. Nah, nanti ini akan tampak sudah ya. Jadi siswa sudah mengerjakan tugasnya dalam bentuk file PDF juga. Kalau ini kita perbesar, tinggal kita pilih di sini 100%. Nah, guru tinggal mengecek tugas ini.
memberi nilai ya atau feedback seperti tadi. Kasih nilai misalnya sini 9, misalnya 100 ya. Sini. Bagus. Terima kasih ya. Kalau sudah tinggal return. Nah, seperti itu cara guru mengecek tugas, kita close, memberi nilai pada tugas yang diupload dari file di komputer siswa. Nanti siswa tinggal membuka tugas tadi dan melihat nilai yang sudah diberikan pada tugas tersebut. Ini yang kedua. Kita memberi tugas dengan mengupload file. Oke, kita akan berikan contoh yang ketiga, penugasan yang dilengkapi dengan rubrik untuk penilaian. Nah, kita kembali ke sini ya, di tugas, buat tugas. Kita pilih assignment di sini untuk buat tugas. Nah, kita kasih judul seperti yang lalu, tugas 3 misalnya, presentasi misalnya, laporan misalnya ya. Di sini instruksinya, saya buatlah laporan atau makalah dengan PowerPoint atau Sway yang terdiri atas pertama misalnya judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi, keempat kesimpulan, kelima misalnya dokumentasi. Nah, kemudian kalau kita ingin memberikan template contoh laporan, bisa kita tambahkan di sini add resource. Misalnya kita punya file PowerPoint yang akan menjadi contoh, boleh kita tambahkan di sini ataukah Sway. Nah, kemudian di sini kita beri poin, misalnya poinnya 100. Lalu kita buatkan rubrik untuk penilaian laporan tersebut. Ini kita buat ya rubriknya. Kita pilih new rubrik. Nah, di sini kita buat judulnya, misalnya tugas 3. Sini misalnya laporan atau makalah. Kalau mau kasih deskripsi yang lain, silahkan diperpanjang saja. Lalu kita akan melihat komponen apa yang akan kita nilai di laporan tersebut. Terlebih dahulu kita mengaktifkan poin. Ini ya, sini 0. Kalau mau diaktifkan kita geser ke kanan. Nah, ini akan tampil poinnya. Ya, excellent 4, good 3, dan seterusnya. Kalau kita mau menggunakan 5 kriteria, kita bisa tambahkan di sini. Ya, tambahkan kolom. Nah, berikutnya misalnya kita akan nulis apa-apa saja yang akan kita nilai di laporan kriteria tersebut. Misalnya yang pertama judul. Nah, misalnya kalau excellent itu apa ketentuannya yang kita akan masukkan sebagai yang dinilai sebagai excellent, misalnya ya, misalnya judul, misalnya ada judul dan sesuai, misalnya seperti itu ya, isi laporan. Di sini ada judul dan cukup sesuai, misalnya ada judul tidak sesuai, misalnya di sini tidak ada judul misalnya. Nah, kemudian komponen yang kedua, kalau kita ingin tambahkan, kita pilih tanda plus ini. Hanya kita pilih pendahuluan. Nah, di sini kita tambahkan kriterianya. Excellent itu apa? Misalnya sini ya. Cukup, kurang sesuai misalnya. Sini misalnya tidak sesuai. Kemudian kita tambahkan lagi. Misalnya tadi isi laporan. Ini kita ikuti saja seperti ini ya. Sesuai dan seterusnya. Tambahkan lagi
isi laporan kesimpulan. Yang terakhir tadi dokumentasi. Nah, kalau sudah, maka nanti ini ada 5 kategori yang kita nilai dan semua diberi nilai 20%. Kalau ini kita rubah, kita bisa ganti. Misalnya untuk judul 10% misalnya. Kita ganti saja di sini 10%. Lalu pendahuluannya misalnya berapa ya? Misalnya 20%. Isi laporannya karena penting 40% misalnya ya. Ini sudah 70. Kesimpulannya misalnya 20%, 90, dokumentasinya misalnya 10%. Jadi kita bisa membuat sendiri persentase untuk setiap bagian tersebut. Nah, kalau sudah kita pilih attach. Maka rubrik ini nanti akan digunakan untuk menilai tugas yang kita berikan. Setelah itu, kita tinggal mengatur waktunya kapan berakhir sama yang sebelumnya, kepada siapa ditugaskan, waktu berakhirnya, ya. Kemudian kalau sudah kita tinggal tugaskan. Nah, ini sudah tugas 3. Nanti kita akan melihat di siswa penugasan ini. Kita lihat di siswa ya. Di sini sebagai siswa saya sudah melihat ada tugas 3. Nah, tinggal kita view tugas 3. Nah, ini sudah ada. Ini adalah rubrik untuk tugas 3. Kita lihat rubriknya. Untuk membuat atau mengirim tugas 3, kita tinggal pilih di sini my work, di sini kita pilih add work. Nah, contohnya misalnya saya akan mengupload satu file PowerPoint sebagai laporan ya dari komputer. Saya pilih upload. Kita cari ini misalnya presentasi. Open. Oke, ini sudah kirim. Kita tinggal pilih done di sini. Nah, tugasnya sudah, jangan lupa selalu diakhiri dengan tune in. Kita serahkan tugas. Tugas ini sudah diserahkan oleh siswa, kita kembali ke akun guru. Guru akan melihat ada tugas yang sudah dikirim. Ini sudah ada pesan di sini ya nantinya. Dan terlihat. Kita buka kembali tugas 3, bisa kita buka di sini atau kita buka di penugasan. Misalnya saya buat di sini view assignment di sini. Kita lihat tugas 3 ada yang mengirim. Nah, bagaimana cara memeriksa tugas ini menggunakan rubrik? Nah, caranya kita tinggal buka tugasnya. Tinggal buka tugasnya ya. Nah, ini tugas dari siswa tadi sudah terkirim ya. PowerPoint-nya kita bisa baca. Guru nanti tinggal mengecek apakah ada judulnya. Nah, gimana caranya? Di sini kan ada rubrik. Tinggal kita lihat rubriknya. Kita klik ya. Tinggal dilihat di sini. Apakah ada judulnya? Judulnya sesuai. Nanti gurunya tinggal memilih. Ada misalnya ya. Tinggal pilih ada. Nah, kemudian setelah itu lihat isinya. Ada enggak pendahuluannya? Nanti kan tinggal pilih sini. Pendahuluan. Bagaimana? Cukup. Misalnya cukup. Seperti itu. Misalnya lihat isinya, pilih isi. Misalnya isinya sesuai, tinggal pilih sesuai. Kemudian yang keempat, kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Cukup bagus, pilih misalnya. Yang terakhir misalnya dokumentasi. Dokumentasinya misalnya sesuai. Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal done. Nah, ini dari hasil pengecekan dengan rubrik, langsung akan muncul nilai di sini. Nah, ini kita lihat sudah ada skor. Jadi kita tidak perlu memberikan poin nilai kepada tugas ini, tapi dengan rubrik tadi akan muncul nilainya. Ini sudah tertulis 90. Kita tinggal mengembalikan tugas ini ke siswa. Nah, seperti itu. Kita tinggal memeriksa tugas berikutnya. Ini saya close saja. Siswa yang tadi nanti akan melihat tugas yang telah diserahkannya ya. Oke, itu cara membuat atau memberikan tugas yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, membuat kuis atau ulangan di kelas digital.
Pertama, kita akan membuat kuis atau ulangan dari form. Kita misalnya sudah membuat soal di Microsoft Form, kita tinggal menggunakan soal tersebut. Atau kita membuat kuis atau ulangan dengan menyisipkan link. Misalnya kita buat soal di form, lalu kita ambil linknya. Atau kita buat soal di tempat lain, di Kahoot misalnya, atau di Quizzes misalnya, lalu kita ambil linknya, lalu kita sisipkan di kelas digital kita. Mari kita lihat bagaimana cara membuat kuis atau ulangan di kelas digital Microsoft Teams. Oke, di sini saya sudah kembali di kelas Teams kita. Kita akan memberikan kuis atau ulangan. Caranya sama dengan penugasan. Kita pilih tab assignment di sini. Kemudian kita create lagi. Nah, di sini kita pilih kuis. Kita pilih kuis. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini karena di akun Office ini saya sudah pernah membuat soal di form, ada 2 misalnya ya, maka kita bisa menggunakan soal tersebut. Jadi contoh yang pertama, kita akan menggunakan soal yang kita sudah buat di form secara langsung. Misalnya ini saya pilih ya. Nah, lalu kita next. Nah, kita lihat di sini, di quiz ini langsung ada title-nya. Title-nya akan mengikuti title dari soal yang kita buat di form. Tata surya kita, di sini ada tata surya kita. Kemudian poinnya 100, ya, sesuai yang kita buat di form. Ditugaskan kepada siapa? Sama saja ya, dengan penugasan. Apakah semua siswa atau sebagian, waktunya, pembatasannya, sama saja. Setelah ini selesai, kita tinggal tugaskan. Nah, itu cara memberikan ulangan atau kuis dengan menggunakan sudah tersedia di form. Kita lihat di sisi siswa seperti apa tampilannya. Nah, di sini nanti siswa akan melihat ada tata surya kita, ada penugasan, ya. Kita tinggal buka sebagai siswa. Nah, ini sudah tampak nih soalnya. Tinggal siswa kalau ingin mengerjakan kuisnya, tinggal memilih. Nah, lalu menjawab soal ini. Tampilan form di dalam kelas tim. Nah, ini ya tampilan form Microsoft dalam kelas tim. Misalnya kita tinggal jawab saja ya. Misalnya tata surya. Ini saya pilih sembarang saja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian misalnya kita pilih sembarang saja. Ya. Oke. Misalnya seperti itu. Mudah-mudahan ada yang benar nih. Kita kirim. Nah, selesai. Ini siswanya sudah selesai mengerjakan kuis di Teams dengan soal yang kita siapkan di form. Ini tinggal di close. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tampilan di guru. Di guru nanti kita tinggal buka. Ini tadi tata surya kita. Kita lihat apa sudah ada yang mengerjakannya. Sudah menyerahkannya. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita pilih ya. Kita lihat. Nah, ini hasil pekerjaan dari siswa tadi. Kita bisa cek di sini. Ada yang benar, ada yang salah. Tinggal kita close. Ini otomatis akan ada nilainya ya. Otomatis akan ada nilainya ketika siswa sudah mengerjakan ini. Sebab di form tadi kita sudah buat nilai untuk setiap soalnya. Maka nanti ini otomatis akan tampak nilainya di sini, di grade. Kalau kita buka. Nah, ini sudah ada nilainya langsung tertulis. Kalau yang tadi tugas 1, tugas 2, tugas 3, maka untuk ulangan ini sudah ada nilainya. Tinggal kita kembalikan ke siswa supaya bisa melihat nilainya. Tinggal kita pilih titik 3, lalu kita return, maka siswa nanti bisa melihat di ulangan tadi atau di kuis tadi nilainya akan akan tampil ya. Itu cara yang pertama memberikan kuis menggunakan format atau soal yang sudah kita buat di form. Kemudian yang kedua kita akan mencontohkan memberi kuis atau ulangan dengan cara menyisipkan link dari soal yang kita buat. Kita bisa membuat soalnya di form atau menggunakan aplikasi yang lain lalu kita sisipkan di penugasan.
Caranya sama dengan membuat penugasan sebenarnya, kita create, lalu kita pilih assignment. Jangan pilih quiz, karena kalau kita pilih quiz di sini nanti yang bisa kita masukkan adalah soal yang kita sudah buat di form. Jadi kalau dari link maka kita pilih assignment di sini. Lalu misalnya kita kasih sini ya. Contoh misalnya quiz 2 misalnya ya. Ini kerjakan quiz berikut. Singkat saja ya. Kemudian kita pilih add resource. Nah, nanti kita akan mengambil linknya. Saya akan mencontohkan mengambil link. Cukup dari form juga misalnya ya. Nanti supaya kita bisa lihat perbedaannya seperti apa. Ini saya pilih share, sini ada linknya, saya copy. Nah, kemudian linknya kita masukkan di sini. Ini kita pilih, lalu kita pilih link. Jadi kalau kita buat soal di Quizizz misalnya atau di Kahoot, kita bisa ambil linknya. Ini kita tinggal paste di sini. Nah, ini linknya, kita tinggal tambahkan. Ya, kita tinggal ambil. Nah, kemudian kasih poin 100 misalnya. Tidak perlu pakai rubrik karena ulangan sifatnya atau kuis. Ini ditugaskan kepada siapa? Sama halnya ketika memberi tugas, lalu kita tugaskan. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya. Dengan cara memberi kuis langsung dari form. Kita buka di siswa sekarang ya. Ini saya buka di siswa. Sini ada kuis 2. Kalau saya buka. Nah, tadi sama-sama dari form. Tapi sini tidak langsung terbuka form. Yang ada muncul adalah link. Jadi ketika siswa ingin mengerjakan, mereka akan membuka link ini. Klik link akan terbuka tab baru untuk membuka soal di form. Kalau yang tadi, maka soal di form tadi terbuka di dalam kelas Teams. Kalau yang ini tidak, ada tambahan tab baru untuk membuka soal. Nah, sekarang ini siswa tinggal mengisikan nama, misalnya di sini ada nama, kelas berapa misalnya, ya. Jawabannya misalnya apa ya? Ini contoh. Nah, ini soal yang sifatnya diurutkan. Misalnya seperti itu, misalnya ini jawabannya 2. Nah, kita tinggal kirim. Selesai mengerjakannya. Kalau sudah, maka di sini tune in. Kalau yang tadi tidak perlu tune in. Begitu selesai, langsung dianggap tune in. Kalau yang ini harus tune in. Nah, apa perbedaan yang lain? Kita lihat di sini. Ketika siswa sudah mengerjakan kuis tadi lalu menyerahkannya, di sini nanti kalau kita buat lihat kuis 2, tidak akan tampil nilainya langsung. Ya, ini sudah menyerahkan, nilainya belum ada. Nilainya tidak tampak. Ya, berbeda yang tadi, nilainya langsung tampak di grade. Di sini sekarang nilainya tidak ada. Cuma terbaca sudah menyerahkan. Jadi, kalau kita membuat soal dengan menggunakan link, maka kita harus menginput secara manual nilainya. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Oke, antara memberi kuis langsung dari form, menggunakan menu kuis. Kalau kita menggunakan menu assignment, maka kita harus menginput nilainya secara manual sehingga tampak atau tampil nilai tersebut. Itulah 2 cara memberikan kuis atau ulangan harian. Kita juga bisa mengambil link dari yang lain ya, misalnya kita buat soal di Quizizz ataukah di Kahoot, lalu kita insert linknya di sini. Seperti itu cara membuat kuis atau ulangan harian di kelas tim. Oke, selanjutnya yang ketiga, mengelola penilaian. Bagaimana kita mengelola penilaian di kelas tim. Oke, di sini kita kembali ke kelas tim ya. Tadi kita sudah memberikan beberapa penugasan untuk mengelola nilai. Kita tinggal melihat di tab nilai di sini ya, grade di sini kita buka. Nah, kita lihat di sini sudah ada nilai yang kita berikan. Kita contohkan saja untuk 2 siswa misalnya ya. Sama halnya kalau banyak siswanya, sama saja. Ada beberapa tugas, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ini ulangan tadi ya. Tata surya kita. Kemudian ada kuis 2, ini ada tugas 2. Nah, untuk mengambil nilai, misalnya di akhir semester kita akan melakukan pengolahan nilai, kita tinggal mendownload semua nilai-nilai ini. Di sini ada tombolnya untuk export to Excel. Nah, kita tinggal klik export to Excel. Nah, ini langsung terdownload. Setelah selesai, tinggal kita buka saja. File ini dalam bentuk file CSV. Nah, ini dia nama siswa, nama depannya, nama belakangnya.
lalu akun office-nya, dan di sini akan tampak semua penilaiannya ya. Saya buat rata tengah dulu. Ini quiz 2 nih nilainya. Ini poin maksimum 100. Feedback, kalau kita pernah memberi feedback kepada tugas nanti akan tampak di sini. Ini untuk kuis, ini poin maksimum, feedback juga, ini untuk tugas presentasi, dan seterusnya. Ini tercatat feedback, sini ada yang tercatat. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi sangat mudah mengolah nilai, tinggal kita download saja, lalu kita buka di Excel. Karena ini file CSV, kalau kita mau jadikan file Excel, tinggal kita save as, kita pilih format Excel workbook ya. Ini sudah selesai cara untuk mengolah nilai. Jadi jangan lupa tinggal buka tab nilai atau grade di sini, lalu ekspor to Excel. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan membahas bagaimana cara mengecek aktivitas dan keaktifan siswa di kelas digital kita. Sini kita sudah kembali ke kelas Teams. Cara untuk mengecek keaktifan peserta didik, aktivitas apa yang mereka lakukan, kita bisa menambahkan satu aplikasi. Di sini ya, kita tambah tab aplikasi, kita tambahkan aplikasi Insight namanya. Nah, ini sudah ada Insight, kita tinggal pilih, lalu kita tambahkan. Aplikasi ini akan membantu kita mendeteksi aktivitas yang dilakukan oleh siswa kita setiap hari, setiap pekan, setiap bulan di kelas tim ini. Kita tinggal save di sini. Nah, ini kita tunggu terbuka ya. Nah, kita bisa melihat beberapa bagian di sini yang akan ditampilkan dengan Insight, digital activity-nya, kemudian rata-rata nilai, ya, waktu on time penugasannya, sampai sangat detail kita lihat di sini ya. Saya akan mencontohkan, misalnya di sini ada today, hari ini, laporan hari ini, dalam sepekan, dalam 30 hari. Di sini kita lihat dalam hari ini, warna biru yang ada di setiap waktu yang ada tercatat di sini, inilah aktivitas yang kita bisa deteksi. Misalnya di sini jam 8, ya, kita lihat jam 7.29 AM. Apa yang dia lakukan? Dia melihat tugas, mengerjakan tugas, seperti itu. Nah, di sini juga. Nah, sekarang kita cek ya. Saya akan berikan contoh kelas yang siswanya sudah banyak. Buka kelas tim yang siswanya sudah banyak. Saya contohkan, misalnya kelas ini ya. Kelas pelatihan saya pilih. Kita lihat Insight. Nah, sekarang kita bisa cek di tanggal pelatihan dilangsungkan. Saya buka dulu di tanggal 5. Nah, kita lihat di sini. Semua yang warnanya biru ini, itu menandakan ada aktivitas. Misalnya orang yang pertama ini kita ambil. Kita cek. Apa yang dilakukannya pada tanggal 5 Juli. 5 Juni ya, 2020. Nah, ini pada jam 9. Kita bisa lihat, oh pada jam 9:13 dia membuka tugas 3. Kemudian yang panjang ini biasanya meeting ya. Di sini terlihat jam 3.50 PM ada meeting. Dia ikut selama 261 menit. Nah, kemudian juga membuka tugas 2. Nah, seperti itu. Kita cek ini. Membuka tugas 3. Ini ikut meeting. Ini misalnya apa yang dilakukan? Dia mengirimkan tugas 2. Nah, ini kita bisa deteksi. Jadi siapa yang aktif, siapa yang betul-betul aktif di kelas, apa yang dikerjakannya, membaca. Ini misalnya membuka channel, melihat materi TOT. Jadi apakah dia membaca materi, membuka channel apa, membuka video tutorial misalnya, kemudian mengerjakan tugas, membaca tugas, kita semua bisa melihatnya dengan menggunakan aplikasi tambahan ini Insight. Jadi kita tinggal tambahkan tab aplikasi Insight sehingga kita bisa mendeteksi atau mengecek keaktifan atau aktivitas dari setiap peserta didik kita. Oke, seperti itulah
part yang ketiga, bagian yang ketiga ini membahas tentang penilaian dan penugasan, bagaimana cara memberi penugasan, memberi kuis, mengelola nilai, serta mengecek keaktifan peserta didik. Demikianlah pembahasan kita pada bagian yang ketiga ini, part yang ketiga ini. Insya Allah pada bagian yang berikutnya, yang keempat, kita akan bahas membuat virtual meeting di Teams. Dan masih ada part berikutnya yang akan kita khususkan untuk siswa, bagaimana mereka melakukan aktivitas di kelas digital. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe, bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.